Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Pratiwi dari Universitas Esa Unggul, Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Hubungan Masyarakat. Saya di sini akan membawakan materi tentang keterampilan membaca. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang pendapat para ahli terkait materi membaca. Menurut Damayanti, membaca adalah hasil interaksi antara persepsi terhadap lambang-lambang yang mewujudkan bahasa melalui keterampilan berbahasa yang dimiliki pembaca dan pengetahuannya tentang alam sekitar. Menurut Hardja Sujana, membaca adalah perkembangan keterampilan yang bermula dari kata dan berlanjut kepada membaca kritis. Menurut Rusyana, membaca adalah suatu kegiatan memahami pola-pola bahasa dalam penampilannya secara tertulis untuk memperoleh informasi darinya. Kesimpulannya, membaca adalah proses perubahan bentuk, lambang, atau tanda atau tulisan yang menjadi wujud bunyi yang bermakna. Kegiatan ini sangat ditentukan oleh kegiatan fisik dan mental yang menuntut seseorang untuk menginterpretasikan simbol-simbol tulisan aktif dan kritis sebagai pola komunikasi dengan diri sendiri. Adapun tujuan tersebut yaitu agar para pembaca dapat menemukan makna tulisan dan memperoleh informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan membaca. Di sini ada 7 tujuan membaca. Yang pertama ada membaca untuk memperoleh fakta atau perincian. Yang kedua ada membaca untuk memperoleh ide-ide utama. Yang ketiga, membaca untuk mengetahui urutan atau susunan struktur karangan. Yang keempat, ada membaca untuk menyimpulkan. Yang kelima, ada membaca untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan. Yang keenam, ada membaca untuk menilai atau mengevaluasi. Yang ketujuh, ada membaca untuk memperbandingkan atau mempertentangkan. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik membaca. Yang pertama ada baca pilih atau selecting, yaitu pembaca memilih bahan bacaan atau bagian-bagian bacaan yang dianggapnya relevan atau berisi informasi fokus yang ditentukannya. Yang kedua ada baca lompat atau skipping, yaitu pembaca untuk menemukan bagian atau bagian-bagian bacaan yang relevan melampaui atau melompati bagian-bagian yang lain. Yang ketiga ada baca tatap atau scanning, yaitu membaca dengan cepat dan dengan memusatkan perhatian untuk menemukan bagian bacaan yang berisi informasi fokus yang telah ditentukan dan seterusnya, membaca bagian itu dengan teliti sehingga informasi fokus itu ditemukan dengan tepat dan dipahami dengan benar. Yang keempat ada baca layap atau skimming, yaitu membaca dengan cepat untuk mengetahui isi umum suatu bacaan atau bagiannya. Isi umum dimaksud mungkin informasi fokus, tetapi mungkin juga hanya sebagai dasar untuk menduga apakah bacaan atau bagian bacaan itu berisi informasi yang telah ditentukan. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang jenis bahan bacaan. Di sini ada 4 jenis, yaitu membaca paragraf, membaca artikel, membaca buku, membaca novel. Lalu ada 2 karakteristik pemilihan bahan bacaan. Yang pertama ada karya ilmiah, yang kedua ada karya sastra. Kemudian, jenis membaca dibagi menjadi 2, yaitu membaca nyaring dan yang kedua membaca senyap. Membaca senyap bisa juga diartikan sebagai membaca di dalam hati. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis pemahaman membaca. Jenis pemahaman membaca ada 4. Yang pertama ada literal, yang kedua ada interpretatif, yang ketiga ada kritis, yang keempat ada kreatif. Selanjutnya saya akan membahas materi yang terakhir, yaitu minat. Minat baca merupakan dorongan untuk memahami kata demi kata dan isi yang terkandung dalam teks bacaan tersebut sehingga pembaca dapat memahami hal-hal yang dituangkan dalam bacaan itu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian di video, baik ada gangguan hal lain seperti ada suara-suara, saya meminta maaf dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.